ini terkait ketahanan pangan, kita bisa belajar sejarah cerita Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf bahwa ada 7 ekor sapi betina yang dimakan sapi kecil. Betina gemuk-gemuk tapi dimakan oleh sapi kecil. Itu yang mentawilkan bahwa akan terjadi masa panen selama 7 tahun dan mengalami kekeringan, masa paceklik 7 tahun. 7 tahun. Dan ketika kita bicara ketahanan pangan juga ini, saya jadi ingat di Jawa sendiri juga, bahwa kalau di masyarakat Jawa itu seorang petani pasti akan menyisakan hasil taniannya gabah, sebagian dijual, sebagian disimpan. Kemudian kalau orang desa atau petani itu tadi, pasti di rumahnya ada namanya peternakan. Tapi bukan peternakan skala global, skala besar. Tapi mereka mesti istilahnya memiliki rojo koyo. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, yang semuanya kadang diumbarkan. Pitik diumbarkan, bebek diumbarkan, tapi kalau sapi, kambing itu biasa dikandangkan. Jadi mereka sebenarnya walaupun tidak sadar itu juga membuat lumbung-lumbung pangan. Pinggir-pinggir got, pinggir-pinggir saluran air kadang ditanami gelandir, godong-godongan semacam itu. Langsung saja kepada Pak Dr. Rofandi Hartanto, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih waktunya Mas Lukni. Terima kasih diundang untuk Barisan News ya, virtual discussion ini. Jadi saya sedikit catatan tentang ketahanan pangan kita di beberapa hari terakhir ini begitu ya. Ya, saya menggarisbawahi memang mestinya seperti di cerita Nabi Yusuf itu, yang ketahanan pangan kita itu harusnya ya paling enggak ya lebih dari 2 bahkan 3 tahun, kalau bisa 7 tahun begitu, karena memang pola iklim kan seperti itu. Pola iklim kadang memang ini, cuma Indonesia kan tidak pernah ada iklim yang terlalu berat seperti di daerah lain begitu. Sehingga ya kayaknya ini lagu tongkat kayu dan batu jadi tanaman itu kadang melenakan kita gitu. Jadi catatan kita 2 hari yang lalu dituliskan di sana sumbernya dari satu berita itu, cadangan pangan kita itu hanya tahan 69 hari. Jadi bukan 7 tahun, bukan 70 hari. Kalau dihitung pas hari ini itu hanya tahan sampai 68 hari. Nah, kalau tidak ada pertambahan, artinya itu ya kita bisa mati bareng begitu secara nasional begitu. Bandingkan misalnya dengan India dan Vietnam, sekarang itu posisinya cadangan pangannya bisa untuk 1 tahun ke depan. Jadi yang paling kuat mungkin ya di samping negara besar seperti Cina dan Amerika. Amerika itu punya di Colorado itu ada simpanan plasma nutfah seluruh dunia, sehingga dan itu disimpan sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun, supaya kalau butuh kalau kita kan di Jawa tadi disebut Mas Lukni tadi, kalau sebagian dimakan, sebagian untuk bibit. Mereka memikirkan bibit itu untuk ya disimpan di bawah suhu 80 derajat Celcius minus untuk tahan sampai ratusan tahun. Ketika butuh sesuatu tinggal dikembangkan dengan teknologi modern. Nah ini mikirkan cadangannya sampai ratusan tahun mestinya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Vietnam, ini tidak lagi akan melakukan ekspor beras. Mungkin juga India dan Thailand dan negara lain. Ini mereka cenderung ya di akhir-akhir ini, terutama ketegangan di Laut Cina Selatan menyebabkan ya mereka untuk buat cadangan makan sendiri begitu. Untuk yang ketiga contohnya, Rusia itu sudah mengurangi rencana ekspornya. Biasanya Rusia mengekspor gandum itu sampai 20 juta ton per tahun. Nah ini dia tahun ini hanya akan mengekspor 8 juta ton untuk berbagai negara. Sementara kalau kita sumber
gandum kita kan dari Amerika, Rusia, Australia, Inggris, dan banyak negara. Kebutuhan kita 10 juta ton dan kita nggak nanam gandum. Dari satu sisi itu aja itu sudah akan sangat kelabakan itu sumber gandum kita itu. Padahal terlanjur makan gandum baik roti, sebagai roti atau mie dan sebagainya. Ini yang mengkhawatirkan kita. Jadi hanya tahan 2 bulan lebih sedikit itu menurut saya harus sangat kita perhatikan. Lebih-lebih ya saya walaupun tidak intent kan mengikuti diskusinya Mas Awalil, wah ini ketika saya guyon ada apa ngeri-ngeri sedap akan adanya resesi ke depan itu. Ngeri cok, bukan nggak pakai sedap itu di Facebook ngomongnya gitu Mas Awalil. Itu ini terlalu tegang beliau menanggapi ini kan. Nah, gitu. Tetapi mari kita lihat hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang positif di pandemi ini. Pertama, hal yang menguntungkan iklim kita ini berubah. Saya itu menulis catatan kecil karena ketika 1 minggu setelah Lebaran kemarin jalan-jalan pulang ke orang tua di Wonogiri, itu bulan pertengahan Mei itu masih ada kabut dan kemudian pulangnya hujan gitu kan. Padahal di Wonogiri dan Wonosari itu Gunung Kidul itu yang namanya kemarau itu sudah mulai April, nanti hanya akan ada hujan setelah November gitu kan. 9 bulan kekeringan gitu. Sekarang ini gara-gara pandemi ini iklim berubah. Lapisan ozon di atas bumi kita itu seluas Britania Raya, seluas Inggris itu sekarang tertutup. Nah, ini luar biasa karena pabrik-pabrik pada nggak operasi toh. Kemudian cadangan minyak, kemudian ada konflik antara Arab Saudi dengan Rusia yang menyebabkan minyak tidak tertampung bahkan di cadangan-cadangan di kantong-kantong minyaknya. Yang kedua, suhu kutub utara dan kutub selatan itu turun signifikan, sehingga es di kedua kutub tertunda untuk mencair. Para ahli itu khawatir kalau suhu naik 2 derajat, akan ada puluhan bahkan mungkin ratusan spesies yang hilang. Yang paling ditakuti kenaikan 1,5, belum mencapai, kita 1,3 dan ada 1,4 derajat Celcius. Dengan ada pandemi, mungkin naiknya sekarang nggak sampai 1 derajat gitu. Sehingga makhluk hidup banyak yang terselamatkan. Ini positifnya. Yang selanjutnya ada perubahan iklim yang lebih bersahabat, ya itu tadi saya sampaikan. Sekarang kemarin saya nengok rencana kambing itu Mas Wildan di tempatnya Ayib. Jadi penjualan jatinya agak tertunda selama pandemi ini ya ada, tapi kecil-kecil saja penjualannya. Merencanakan kambing, nah saya menengok ke sana. Ini ada tanaman gadu namanya, jadi mereka 2 kali tanam khususnya untuk sandal atau sorghum dan jagung. Dan ini yang positif, artinya sebenarnya alam dan kita masyarakat itu bawah itu melakukan hal-hal yang strategis untuk mengatasi kekurangan pangan di masa pandemi dan masa-masa yang akan datang ini gitu. Nah, bagi saya ada strategi untuk ini, untuk mengatasi atau meningkatkan ketahanan pangan kita dari jangka yang sangat pendek, kemudian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka yang sangat pendek, itu iya, pertama mereka bisa BLT itu langsung ya, kalau itu itu baik politis maupun ya memang untuk tujuan-tujuan langsung, bantuan langsung tunai sangat perlu itu dari masyarakat ya. Yang kedua, kok dari sisi ketersediaan pangan kita, nanam itu kan untuk pangan itu paling lama 3 bulan, 3-4 bulan itu ya. Jadi untuk contoh tadi yang terakhir saya sampaikan tadi,
Mei, Juni ini mereka sudah terbukti beberapa daerah yang tadinya kering ternyata bisa nanam. Yang diperlukan adalah ketersediaan air melalui embung-embung darurat yang sengaja kita buat. Sehingga dalam 1 tahun itu minimal 2, bahkan bisa 3 kali panen gitu untuk tanaman pangan. Yang kedua, membuat sebanyak mungkin cadangan pangan lokal dengan cara ini, ya kelanjutan dari on farm kan off farm-nya, yaitu mengeringkan dan menyimpan untuk waktu 6 sampai 12 bulan ke depan. Ini beberapa ini kawan itu anggota ini di Gunung Kidul itu TNI itu punya 6-12 hektar gitu. Mereka rajin membeli gaplek petani dan sebagainya untuk disimpan gitu. Jadi memang terbukti di situ Pak. Saya lihat beberapa ini kelompok-kelompok ini TNI ini di daerah ternyata sangat respect terhadap itu. Dari gaplek, kemudian dari singkong, lain-lain yang bisa diawetkan seperti tiwul gitu ya nggak apa-apa. Kemudian sorghum yang selama ini tidak diolah. Mas Rofandi. Halo, bisa diolah. Pengeringan, peruntukan, penyelipan dan sebagainya pengolahan. Kemudian jagung, ya. Jadi ada 3 alternatif di luar beras itu dari singkong, sorghum, jagung menjadi grade jagung itu kita ajari mereka untuk bisa melakukan itu. Kemudian yang ketiga, menanam tanaman sayuran, kangkung, sawi yang umurnya hanya 28 hari atau bahkan 1 bulan. Gitu. Kemudian yang strategi yang kedua adalah mengenai strategi jangka pendek. Yang tadi jangka sangat pendek. Yang jangka pendek itu pertama adalah memetakan ketahanan pangan. Misalnya desa dan kota, itu polanya seperti apa. Kemudian yang kedua memetakan potensi lahan untuk penugasan khusus tanaman pangan, ketahanan pangan. Nah ini pernah saya sampaikan dalam diskusi dengan IPB, kemudian Unsud dan PNBP waktu itu ya. Jadi optimalisasi lahan di Pulau Jawa, ya ini yang bisa terkelola dengan baik itu masih ada sekitar 2 juta hektar itu di Pulau Jawa yang belum optimal mengelolanya. Kemudian optimalisasi ini yang penting harus strategis itu. Lahan-lahan sawit yang usia muda. Usia 1-4 tahun kan mereka belum berbuah ya, jadi bisa ditumpang sari dengan tanaman pangan. Kemudian optimalisasi lahan sawit yang usia tua, usia antara 17 sampai 25 tahun yang menjelang akan diganti tanamannya itu, ditumpang sari juga dengan tanaman pangan. Selanjutnya perluasan lahan tebu hingga setidaknya 400 sampai 600 ribu hektar. Ini yang kami usulkan sejak tahun 2007 ketika kebutuhan gula belum sebanyak sekarang. Nah, sekarang kemampuan kita makin kecil karena kebutuhan besar, sementara tidak bertambah malah, walaupun mungkin tidak berkurang, tapi alat-alat juga sudah mulai tua dan sebagainya. Dan nanti mungkin yang selanjutnya adalah optimalisasi ternak kecil, kambing, domba, nanti Mas Wildan lah akan banyak ngomong. Kemudian optimalisasi ternak besar kerbau dan lain sebagainya. Kemudian jangka menengah adalah sasarannya kemandirian pangan khususnya beras, kemudian gula, kemudian garam, dan kemudian yang terakhir adalah jangka panjang. Ya memang kita harus membuat sistem ketahanan dan keamanan pangan secara nasional yang tidak boleh diganggu-gugat itu. Itu bagian dari strategi juga pertahanan nasional kita. Gitu. Nah untuk sementara untuk bahan diskusi sore ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan Mas Rukni. Saya kira demikian. Ya nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Wildan Sukriniam, pandemi COVID telah memberikan pelajaran besar kepada kita tentang ketahanan pangan. Ternyata ketika pemerintah mendistribusikan bahan makanan, khususnya bahan makanan yang cepat
busuk, cepat rusak, itu ternyata pemerintah juga gagap. Ternyata pemberitaan banyak bahwa masyarakat itu juga menerima bantuan-bantuan makanan yang busuk, rusak, seperti sayuran, macam itu. Terlebih juga persoalan impor, bahwa bangsa Indonesia tidak bisa lepas impor daging loh Mas. Apalagi kalau sapi datang dari Australia ataupun kambingnya datang dari Australia gitu Mas. Bagaimana juga memanage manajemen ketahanan pangan. Ya, terima kasih Mas Lukni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Rofandi, ini pakar guru saya sejak kecil ini Pak Rofandi ini. Masih ingat betul tentang disertasinya soal salaka itu ya. artinya begini, mungkin kemudian kepada teman-teman yang lain, ada Mas Tarjo senior, Pak Malik, Pak Tommy, Pak Cakra, dan segenap webinar Barisan Nusantara, Barisan News. Sengaja saya pakai akun Domba Mawar Biru karena ya itu pas itu. Mawar biru ya mangan wareg iso turu itu ya. Tujuan hidup itu ya kira-kira simpel aja itu. Bahasa yang lebih kerennya kan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan itu ujung-ujungnya. Dalam cita-cita kita sejak dulu itu ya simpel aja ya, iso mangan wareg iso turu. Makan kenyang, bisa tidur. Mawar biru gitu ya. Bisa makan kenyang tapi nggak bisa tidur kan ya repot juga nanti. Baik menyambung dan melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Rofandi, berkaitan dengan tema yang disodorkan tentang ketahanan pangan, konteks Indonesia, ya saya pikir masih terlalu jauh gitu ya. Kita menganggap bahwa pangan Indonesia, pangan nasional kita itu masih mendekati aman gitu ya. Ini masih sangat rawan. Kita baru bicara tadi data-data yang disampaikan Prof. Hadi itu ya. Bahkan kami juga mendapatkan data yang jauh lebih miris lagi. Cadangan beras bulog itu cukup hanya untuk 9 hari katanya. Kalau misalkan dalam serentak itu ada permasalahan. Jadi lockdown, nggak ada produksi apa-apa, nggak ada in-out-nya itu, vivonya nggak jalan, dimakan serentak itu hanya cukup untuk 9 hari. Hanya karena mungkin supply and demand-nya sekarang itu masih bisa terjaga, maka mungkin bisa sampai hampir di 3 bulan itu untuk cadangan keamanan pangan nasionalnya. Nah, yang perlu diperhatikan tadi ya, pengantar dari Pak Lukni, yang jadi salah satu jadi masalah itu adalah tidak semua daerah, apalagi khususnya Jakarta itu ya, sebagai produsen bahan baku pangan. Ada beberapa daerah yang memang sepenuhnya menggantungkan suplai bahan baku pangan itu dari luar. Bahkan secara global, secara nasional, masih banyak komoditas-komoditas strategis yang kita itu masih secara rutin itu mengandalkan suplai dari impor. Salah satunya tadi yang dikatakan adalah daging, bahkan beras sekalipun kita itu masih impor. Belum lagi nanti bahan baku yang lain, bahan baku subsisten dari yang lain, misalkan bahan baku pakan ternak, itu hampir 90% itu baseline-nya itu impor. Tuh. Misalkan jagung, produksi kita hanya sekian juta, 10 jutaan. Dengan Pak Wildan nih, video call. Oh ya, selamat bergabung Pak Dirki Udarawajaya. Beliau kapan-kapan diundang juga itu. Analisis tentang bisnis pangan itu Pak Hendrizal, Direktur Keuangan. Selamat bergabung Pak. Oke. Nah, kami lanjutkan. Nah, itu menandakan bahwa memang kita itu masih sangat jauh
dari aman. Misalkan tahun kemarin 2018 ya, masih kementeriannya itu masih Pak Amran, itu tercatat kita itu mengalami rekor impor jagung untuk bahan baku pakan ternak. Nah, ternak kayak ayam yang yang sifatnya memang sudah tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan sehari-hari, mungkin BOC-nya bisa kita produksi, tetapi bahan baku pakannya itu hampir 90% itu impor. Nah, artinya ketika proses atau tata niaga, tata kelola pangan nasional ini nggak segera diperbaiki secara keseluruhan, baik regulasi maupun, nah, kita masih sangat rawan. Sebagai misal, ya mungkin karena kita praktisi juga di sektor peternakan, atau lebih khususnya lagi sekarang itu ya pangan protein secara umum itu ya, yang berkaitan dengan produk-produk hewani dan turunannya, itu ya memang betul kita masih compang-camping. Sebagai misal, beberapa negara berkaca dari beberapa negara-negara produsen utama, India, Amerika, tentang tata kelola peternakan, Australia juga itu ya. Mereka itu memang sudah sangat terlihat menyiapkan infrastruktur dengan sangat matang, regulasi dan infrastruktur. Infrastruktur yang kita maksud ini berkaitan dengan efisiensi. Artinya skala-skala usaha masyarakat itu memang ada rasionalisasi, ada rasionalisasi kelolaan. Anggap Indonesia itu rata-rata itu sebenarnya bukan peternak, tetapi peternak gurem itu lebih tepatnya itu. Hanya beberapa industri ataupun ada beberapa farm yang memang skala usahanya itu memenuhi ketentuan ekonomis. Oke, kalau kita hidup di desa atau di beberapa, mungkin kayak Mas Lukmin tadi ya, kita masih bisa piara bebek, piara ayam, piara kambing dalam satu rumah. Nah, tapi kalau kita janganlah ke Jakarta, ke Jabodetabek saja itu ya, misalkan di Depok, boro-boro kita itu, apalagi yang udah hidup di rumah susun ataupun di apartemen, itu sepenuhnya kita itu menggantungkan suplai. Kota-kota urban, daerah-daerah perkotaan seperti itu sudah tidak mungkin lagi untuk menciptakan suatu tata kelola pangan mandiri di rumah. Ya, untuk berteduh saja itu sudah ngepres, sudah pas-pasan gitu ya. Apalagi kita ya boro-boro kita itu berpikir untuk piara bebek atau pelihara kambing itu ya di Jakarta itu ya. Itu sudah tidak mungkin. Nah, artinya satu yang kita soroti sebenarnya itu keseriusan ataupun keseriusan pemerintah itu dalam mengelola, dalam menata ulang tata kelola sektor-sektor pangan. Mungkin data yang lebih lengkap, mudahnya begini, jumlah kebutuhan pangan itu sebenarnya berapa sih? Tingkat kebutuhan beras misalkan sebagai bahan baku pokok. Nah, itu kan tinggal dikonversikan produksi luasan lahan berapa, ketemulah. Itu matematika enteng-entengan saja. Tinggal ditetapkan di mana-mana posisi ataupun penetapan kawasan-kawasan sentra. Itu dari segi misalkan komoditas beras. Ya kalau misalkan masih kurang dari segi lahan, ya dibuka lahan baru. Simpelnya itu kira-kira begitu. Kita baru bicara tentang yang pokok, belum lagi bicara tentang yang sekunder itu ya. Bahan baku, kadang-kadang pemerintah kita juga, masyarakat dan pemerintah kita kadang-kadang juga aneh. Perkembangan teknologi seperti ini
orang itu akan cenderung mendapatkan informasi di seluruh lapisan dunia tentang komoditas apa yang akan ditanam. Bibitnya juga bisa dibeli online. Tetapi kalau ini kemudian tidak ditata, makanya jadi latah. Banyak kemudian masyarakat kita juga terjebak menanam hal-hal yang aneh-aneh itu, yang akhirnya nanti pasca produksinya nggak ada, ternyata serapan pasarnya juga nggak ada di lokal. Nah, artinya untuk hal-hal yang sifatnya urgent ataupun bahan baku pokok, memang keterlibatan pemerintah di sini harus mutlak harus ada kaitannya dengan ketahanan pangan. Kita tidak mungkin, wong jelas yang namanya beras kita itu impor. Daging apalagi 1 tahun untuk yang India yang impor daging aja itu sudah melebihi dari 300.000 ton. Itu kalau dikonversikan ke sapi hidup itu ya, ataupun kerbau hidup, kalau di rata-rata 1 ekor itu mendapatkan sekitar 150 kilo daging, ya tinggal dibagi saja. Itu sebenarnya yang bisa kita kerjakan. Akan tetapi lagi-lagi kita itu masyarakat ternak kita, masyarakat tani kita, skala produksinya itu masih sangat minim. Masih belum bisa bersaing dengan produsen ataupun dengan petani atau farmer di negara-negara sentra itu. Vietnam aja yang sebenarnya jauh lebih ketinggalan awalnya dari kita, masih ada perang di sana, kita sudah mulai, itu saja sekarang sudah menjadi salah satu negara produsen pangan di dunia itu ya, menjadi dapur, maka canangannya itu kan menjadi dapurnya dunia, itu udah mencanangkan itu, dan ini sangat serius mereka kerjakan. Beberapa komoditas itu juga sudah masuk ke Indonesia. Nah, artinya hal-hal seperti ini kan sebenarnya harus ada regulasi, harus ada kebijaksanaan yang jelas dari pemerintah yang menuju ke sana. Kira-kira begitu. Nah, untuk hal-hal yang lain itu nanti saya pikir ya memang harus kita akui kita itu masih kalah jauh. Yang tadi kita bilang sebagai perbandingan misalkan ya, untuk kawasan-kawasan industri peternakan di negara-negara sentra itu, ya misalkan Australia itu ya, itu memang kawasannya itu sudah dipersiapkan di seluruh negara bagian. Loading unloadingnya itu sudah kelasnya udah kontainer gandeng itu ya. Akses menuju kawasannya itu kira-kira itu seperti itu. Nah, di tempat kita di Indonesia itu akses menuju peternakan, kawasan peternakan rakyat, motor aja kadang-kadang susah gitu loh. Itu sebagai perbandingan. Betapa kita jauh banget infrastruktur yang disiapkan oleh negara dalam mensupport ketahanan pangan protein ternak. Kira-kira gitu. Kandang gampangannya itu kira-kira di Australia itu kawasan peternakan itu ya bisa dilalui kontainer gitulah. Itu sudah standar minimal itu. Bahkan kontainer gandeng itu ya. Karena mereka itu ya biasa pakai kontainer 40 feet itu untuk loading unloadingnya itu. Bahwa ternak sekali angkut itu ya kalau kambing itu ya bisa sampai 6.000 ekor. Nah kalau di kita untuk masuk ke kawasan peternakan saja ibaratnya itu motor aja kadang-kadang nggak jangkau itu ya, masih harus digiring ke sana karena memang melalui jalan setapak lah. Betapa prihatinnya kita itu. Nah, makanya begitu Prof Andi. Jadi misalkan kalau kita harus berpikir untuk jangan jauh-jauh ke ketahanan pangan, ya kita harus siap ke depan itu persaingannya kayak begini. Efisiensi peternak itu juga suka atau tidak suka, itu ya harus sudah mulai diajari untuk efisiensi, kemudian untuk rasionalisasi skala kelolaan, dan lain-lain, sehingga di situ tidak menimbulkan cost yang cukup tinggi.
kadang-kadang saya juga berpikir itu ya, udah deh, pokoknya jangan lagi itu rakyat itu dikasih atau diperbolehkan piara 2-3 ekor kambing. Itu kasihan sekali itu. Apalagi, mohon maaf, kadang lembaga filantropis kita kadang ikut-ikutan. Pemberdayaan masyarakat itu dengan 2-3 ekor kambing. Seakan-akan itu malah justru menggadekan waktu mereka. Karena sejatinya kalau kita latih, kita edukasi dengan benar, rasio satu orang itu ya harusnya ratusan angkanya. Itu asal ini aja lah, apa namanya, asal mau. Makanya ini ada pergerakan atau ada perkembangan baru, peternak-peternak milenial itu kayaknya sudah mulai melek tentang apa namanya skala usaha. Itu kayaknya generasi ini saya optimis lah, karena ke depan mereka sudah rata-rata sekarang sudah mulai bisa menghitung struktur biaya, efisiensi. Nah ini tinggal nanti bagaimana nanti pemegang para stakeholder ini, pemegang regulasi itu bisa memfasilitasi, termasuk juga para pegiat-pegiat. Sebenarnya bagus juga nanti kalau kita sewaktu-waktu mengundang juga dari para filantropis itu ya, para penggiat, karena mereka itu relatif, kayak misalkan Lazismu, kemudian Basnas, kemudian ada Badan Wakaf, optimasi wakaf untuk ketahanan pangan, karena salah satu problem petani dan peternak kita adalah skala kelolaan. Yang kadang-kadang itu simpelnya itu kalau di pertanian ya mereka itu sebenarnya petani gurem itu ya, dengan jumlah kelolaan yang sangat sedikit, akhirnya ya lagi-lagi terjebak pada biaya yang tinggi. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ya kebetulan kita sekarang menghadapi situasi pandemik ini, mau tidak mau situasi itu kemudian merubah mindset kita terhadap kaidah-kaidah yang mengharuskan adanya physical distancing. Dan itu secara langsung memang berimbas kepada sistem distribusi, khususnya pangan-pangan protein yang kadar usia dan sistem pendistribusiannya itu tidak bisa dipersamakan dengan komoditas-komoditas yang memiliki usia panjang seperti beras, seperti apa itu ya. Makanya beberapa tempat kita juga cukup prihatin itu ya, beberapa tempat overproduksi, surplus, tetapi terkendala oleh sistem distribusi atau rantai distribusi. Misalkan kayak ayam. Ayam itu tingkat produksinya itu jauh lebih cepat daripada proses pendistribusiannya. Makanya sering beberapa berita, kasus itu sempat kita baca. Ya karena untuk mendistribusikan dalam satu paket itu biasanya butuh waktu sekitar 4 sampai 1 minggu. Nah, kalau komoditas-komoditas protein segar begitu didiamkan itu ya pasti busuk lah, kira-kira gitu. Nah, ini menandakan juga bahwa kita itu sangat lemah dalam sistem pendistribusian. Jadi rantai distribusi kita itu belum tertata secara benar, khususnya untuk pangan-pangan yang dengan kadar usia dan handling yang membutuhkan sistem penanganan tertentu. Saya pikir itu dulu pengantar dari kami, Mas Lukni, sebagai host. Monggo nanti kita diskusi saja untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mimbar virtual bisa mengajukan pertanyaan lewat chat maupun
lewat audio yang bisa dihidupkan. Ini memang sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Kalau sekarang masyarakat itu lebih, khususnya masyarakat tani, sebenarnya kita kan memiliki potensi untuk mengembangkan bisnis di usaha di bidang pertanian. Tetapi di daerah justru itu tanah-tanah dijual untuk kuliah, malahan biar anaknya itu supaya kerja di kantor, tidak kotor, biar hidupnya bersih, hasilnya juga bersih, mungkin semacam itu. Dan bahkan selain itu juga akhirnya di masyarakat kota pun mulai beralih dengan masyarakat urban khususnya di bidang pertanian, mulai melakukan budidaya kecil-kecilan, misal dengan hidroponik, yang terbaru itu budi damkar, budidaya ikan di dalam ember, yang di atasnya ada kangkung, semacam itu Pak Rofandi. Iya, iya. Terus ditambahi ini pertanyaan dari Mas Iqbal, arah Indonesia sudah menuju ekonomi industri pengolahan. Butuh berapa lama untuk membangun sistem ketahanan pangan? Ini industri pengolahan, bahannya aja kita impor. Monggo Pak Rofandi. Oke, terima kasih. Saya mulai dari beberapa hal. Misalnya yang disampaikan Mas Wildan tadi. Vietnam yang baru merdeka itu sudah punya cadangan pangan yang luar biasa. Sebenarnya untuk bertanam padi, kadang-kadang kita ini kan dicekoi, teknologi tinggi supaya kita hidupnya nyaman, kemudian kecukupan dan sebagainya. Kalau kita tengok Vietnam itu seperti apa sih gitu ya. Penduduknya sekarang itu sekitar 90 juta. Lahan pertanian untuk padinya itu 20 juta hektar. Nah, jadi nggak usah terlalu pinter jadi petani itu dengan luas lahan yang cukup seperti itu, seperti Vietnam itu. Nah, kita penduduknya berapa? Sekarang hampir 270 juta atau 273 juta. Lahan pertanian kita untuk padi berapa? Hanya 10 juta hektar. Dan itu naik turun. Kadang-kadang hanya 7 juta sampai ya itu. Makanya memang perencanaannya harus jelas begitu. Terus yang kedua tentang skala usaha. Betul kata Mas Wildan tadi, skala usaha kita untuk negara misalnya seperti negara di beberapa negara Eropa, kalau usaha tidak untung itu ditutup oleh pemerintah, diganti dengan jaminan sosial yang lebih tinggi keuntungannya daripada jualan gitu. Nah, kita masih ada pembiaran di situ. Memang sudah ada BLT, tapi belum mengarah kepada usaha yang efisien, yang efisien. Untuk satu contoh itu ya, negara Taiwan itu kan negara kota ya, negara kecil, negara daratan kota. Beternak kambing 200 ekor hanya diurusi oleh orang tua, suami istri. Padahal kambingnya impor dari Selandia Baru, pakannya juga impor dari Selandia Baru. Tapi itu menguntungkan begitu ya. Jadi skala usahanya ya memang betul 200 ekor gitu. Kami menghitung juga untuk rencana usaha kami yang di Wonogiri itu, bahkan sampai 600 ekor mungkin perubahan tenaga kerjanya kita belum akan sampai 4 orang. Barangkali hanya 2 atau maksimum 3 orang misalnya begitu. Ini betul-betul harus dihitung betul. Dan benar memang sayangnya di daerah itu kok tanah-tanah dijual karena tidak mau berusaha di bidang pertanian. Tapi saya ada contoh optimis. Jadi ada kawan kita HMI itu yang bergabung di bahkan dia manajer lapangannya ya gitu. Itu mengajak adiknya selama 2 tahun. Oke, saya izinkan gitu karena ketua koperasinya saya. Silahkan belajar begitu bertani. Begitu ya kita gaji gitu. Tapi sebagai gaji harian itu karena kakaknya ada di koperasi itu gitu ya untuk supaya tidak ada konflik of interest begitu. 2 tahun belajar, sekarang menjadi petani modern, nggak jadi kuliah itu, lulus SMA, pengen kuliah tapi ya sambil belajar pertanian begitu, pulang sekarang jadi petani modern di salah satu kota
di Batang lah, di di Jawa bagian utara, dan sukses begitu. Kemarin 3 kali tanam cabai itu 2 kali untungnya sedikit, tapi yang terakhir sekali untung 43 juta sekali panen begitu. Nah, ini contoh untuk milenial seperti optimismenya Mas Mas Wildan tadi, saya kira memang betul. Dan kemudian apa toh sebenarnya yang kita ini kan seolah-olah kalau kita hidup dengan pertanian kita, dengan usaha-usaha kita, ini seperti wah kok jadi berat sekali begitu ya. Misalnya tadi saya sebut contoh gula ya. Mana tuh yang harus didulukan begitu. Termasuk kalau kita akan melompat kepada industri pengolahan. Kita sebenarnya secara filosofis harus belajar dulu. Industri pengolahan itu kapan tumbuh? Itu kan semuanya berangkat dari zaman revolusi industri. Ketika mesin-mesin diciptakan, bekerja di bidang pertanian itu menjadi efisien. Mesin itu menjadi alat yang begitu menggantikan manusia, dan kuda itu menjadi sekian kali, ratusan kali, ribuan kali lipat. Sehingga produktivitas meningkat. Produktivitas meningkat itu diperlukan satu perangkat ilmu lagi, yaitu pengolahan pangan. Nah, persoalannya kita kan tidak linier belajar ini yang kita kembangkan di Indonesia ini. Tidak linier, sehingga satu sisi pangan tidak terurus produksinya, satu sisi kita sudah mampu memproduksi pengolahan yang canggih. Lihatlah misalnya seperti di awal saya katakan tentang gandum. Produksinya complicated itu, rumit sekali. Dan kita mampu gitu ya. Makanya gimana ada tenaga kerja Cina di Konawe itu katanya mereka pintar-pintar. Kita mengelola industri seperti gandum yang sangat kompleks seperti itu aja bisa. Kenapa yang lain nggak bisa begitu? Ini yang kadang-kadang pemerintah menyalahkan kita sendiri. Terus strateginya gimana? Kita ini kalau berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar, itu harus dicatat kita punya massa yang banyak. Konsumen itu milik kita, gitu. Untuk satu contoh, misalnya pengolahan ini minuman itu kan tahun 70-an, 80-an itu didominasi oleh Coca-Cola, Fanta, Sprite. Sekarang nyaris tak terdengar itu. Jual aja susah setengah mati. Apa masalahnya? Karena banyak alternatif minuman yang kita buat. Puluhan produksi kita buat. Bahkan kemudian mereka karena punya modal membuat minuman mirip buatan kita. Kita terjajah lagi dengan permodalan mereka itu. Tapi jangan ini. Harusnya seperti Danone misalnya, Aqua. Kita lawan dengan misalnya 5 merek di tiap daerah. Dengan ketersediaan yang banyak, pembeli itu dilawankan dengan alternatif banyak sekali seperti itu. Dan jangan lupa yang kita kelola itu massa, itu masyarakat kita, umat kita. Bagaimana kita ikat? Jangan cuma dipinjami uang saja. Kalau perlu butuh apa-apa, kita ini kan yang misalnya yang di BMT dan sebagainya. Di samping bidang pertanian karena kehidupan itu sangat saling terkait, itulah aset kita. Sehingga konsumen itu kita ikat dengan kebijakan-kebijakan yang kita kembangkan. Filantropi tadi memang betul harus diatur sedemikian rupa, punya perencanaan panjang yang bagus, bahkan seperti mengelola negara itu sendiri. Kenapa harus pusing dengan politik berbiaya tinggi? Untuk membangun ekonomi aja kita akan jauh lebih efisien untuk ini gitu. Bukannya politik nggak penting begitu ya. Tapi kadang-kadang kita akhirnya putus asa di sana kan. Nah kalau ini kita rancang dengan seperti ini, ya insya Allah lah. Jadi termasuk pertanyaan dari Mas Beta Wijaya tadi. Ini kita dengan cara seperti itu di daerah-daerah lokal, di startup pertanian lokal. Jangan sampai biaya untuk kuliah itu ketika kuliah justru kita tidak kreatif gitu. Ini yang anak-anak milenial harus kita ini kan, dan pertanian jangan jadi beban. Ke depan itu pertanian jangan menjadi beban, tapi pertanian kita harus kita rancang kira-kira seperti itu saya kira Mas Lupni. Mungkin ada tanggapan lain Mas Wildan.
terkait industri pengolahan, Mas. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang tadi di chat itu, apakah kita sudah mengarah? Ini sebenarnya satu kasus saja ya, satu kasus yang mempertegas saat pandemik ini. Memang seharusnya industri pengolahan itu sebenarnya begini, itu add value-nya itu sangat tinggi. Sebagai ilustrasi dulu yang sering kali dicontohkan oleh orang-orang, oleh guru-guru kita itu ya, besi kalau ketemu sama tukang rongsok itu ya cuman di kilo, gitu aja. Besi kalau dipegang sama pandai besi itu ya bisa jadi cangkul, bisa jadi sabit. Nah, sama juga, sama-sama besinya, tapi kalau yang pegang itu Habibie itu bisa jadi pesawat. Nah, kira-kira begitu dulu yang dicontohkan. Itu artinya apa? Sama-sama materinya, tetapi outputnya itu berbeda. Nah, itulah di situ ada added value yang bisa kita kembangkan. Saya optimis itu ya. Arah dari apa namanya industri, terutama yang sudah berpikir secara industrialis itu ya, untuk komoditas pangan itu pasti sudah mengarah ke sana. Ada kebun sawitnya, ada pabrik minyaknya sendiri, bahkan sampai ke produk. Mendingan minyak ini kita pakai juga untuk goreng chickennya sendiri. Nah, kira-kira begitu. Arah ininya lah. Dan itu masing-masing level itu sudah mempunyai nilai tambah yang cukup signifikan. Bogasari misalkan. Betul tadi yang dikatakan Mas Rofadi, kita punya teknologi pengolahan gandum. Tetapi kalau saya dikasih kesempatan memiliki kapital kayak Lim Swee Liong, itu ya kira-kira berpikirnya pasti akan ke sana. Kecenderungannya tidak hanya sebatas mengolah menjadi tepung saja, tepung terigu, tepung gandum itu aja. Ya kita bikin sariminya sekalian, kita bikin Indomarko-nya sekalian sebagai distribusi. Nah, itulah yang namanya berpikir secara strategik untuk menguasai semua hulu hilir itu ya. Harusnya seperti itu. Nah, sama di skala yang lebih kecil, kadang-kadang kita itu, tadi ini ya, mohon izin Pak Rofandi, dalam skala yang lebih kecil itu kita itu sudah bisa untuk rasio kelolaan, hanya dengan tambahan sedikit banget teknologi itu ya, itu rasio kelolaan karyawan per orang di kandang kami dalam kapasitas yang full, itu satu orang itu rata-rata itu bisa pegang sekitar 500 ekor kambing. Ya kalau pas lagi kapasitas full misalkan 4.000 cuman dikelola 8 orang, ya artinya rata-rata itu sebenarnya peternak harus seperti itu. Apa namanya? Skala itu sudah sangat efisien. Artinya biaya produksi itu bisa kita tekan sedemikian rupa. Nah, tentunya hal-hal seperti ini yang harus bisa diterapkan di sektor produksi. Kita baru bicara itu aja lah, baru bicara efisiensi produksinya saja dulu itu ya. Kita belum mengarah ke 4.0-nya itu ya, nanti untuk macam-macamnya kalau faktor produksinya kita sudah kalah kompetitif itu ya dengan produk lain. Ya jangankan bicara dalam skala global, skala lokal saja itu kita masih sangat susah untuk bersaing. Kira-kira gitu. Nah, inilah yang tadi kita bicarakan bahwa gimana kita mau membuat arah industrialisasi sektor pangan secara serius kalau regulasinya kadang-kadang masih saling bertabrakan antara Kementan dengan Menteri Perdagangan. Kadang-kadang ideologinya itu beda toh. Yang satu itu yang penting kan impor aman-aman dengan berbasis impor, yang satu lah ini yang kita katakan, makanya ya kita nggak terlalu jauh ngomong bahwa ya kita butuh pimpinan yang cukup power ya, cukup respect terhadap masalah-masalah yang dihadapi, sehingga kebijakan yang
turun itu tidak saling bertabrakan. Kira-kira gitu. Sering sekali kita mendengar di impor itu berbarengan dengan panen raya. Itu siapa yang dirugikan? Pasti di petaninya. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada timeline yang jelas itu. Kalau kita atur sedemikian rupa jadwal produksi itu ya, kapan harus impor, kapan petani itu juga tidak terdampak, tidak senantiasa terdampak pada problematika turun harga ketika panen raya. Ini ilmu manajemen simple itu. Simple banget itu ya. Yang jadi masalah kan kita kadang-kadang tidak, atau pemerintah, itu kadang-kadang datanya tidak match. Jadi kapan waktu jadwal produksi padi itu kan enteng-entengan aja itu ya Mas Rofandi ya. Betul, Itu ya. sangat bisa diperkirakan itu. Ya. Sangat simple itu ya. Kalau itu saja itu tidak bisa terselesaikan, kita juga tidak berharap banyak bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan selalu bertabrakan. Karena untuk kadang-kadang begini ya, jadwal importasi itu kan sebenarnya juga bisa ditetapkan. Hanya saja karena keribetan birokrasi akhirnya itu mengkacaukan jadwal keseluruhan. Nah, ini ada problematika birokrasi sendiri itu ya. Kadang-kadang yang sudah ditetapkan, sekarang mulai ngurus izin barang masuk itu ya, itu belum bisa dipastikan kapan itu barang bisa tereksekusi. Nah, cilokone kan itu tadi, yang sering kali terjadi, jadwal pengiriman, misalkan kayak beras masuk ke Indonesia itu, sering kali berbenturan dengan jadwal panen raya. Akhirnya ada dua, ya lagi-lagi kita itu ya tetap kalah. Yang namanya impor itu kan memang based on-nya itu ya barang murah. Kira-kira gitu. Beras Vietnam dengan kualitas premium misalkan, di tingkat importir itu di angka cuma 8.000 rupiah. Di kita itu sudah di atas 10.000 beras lokal. Ya 9, sekian lah. Artinya apa namanya? Ya kasihan aja petani itu ya kalau terimbas seperti ini. Nah, itulah tadi yang apa namanya? Saya tidak bicara jauh ya, kita butuh pimpinan yang betul-betul care gitu ya. Betul-betul ngerti tentang manajemen pertanian pangan khususnya itu ya. Itu secara integrated. Saya pikir itu, Mas Lukni. Ada yang belum terjawab tadi kelihatannya Mas Lukni ya. Oh ya. Kalau dari Mas Iqbal tadi. Mungkin sedikit saya tambahkan ya, gitu ya. Ya kayaknya BN ini harus segera punya kontra intelijen itu yang disampaikan Mas Wildan itu, walaupun datar-datar itu jadi ya abot jadi gitu. Untuk contohnya gini loh ya, beras tadi. Kita tidak sekedar bertabrakan waktu. Tak lihat kemarin saya diwawancari kawan wartawan di Jogja. Jane beras kapan to impore? 3 kali impor beras itu. Pertama sebulan menjelang panen raya kita. Kedua pasca perubahan APBN. APBN perubahan. Ya ketiga akhir tahun. Dan gimana cara ngatasinya kalau kita nggak punya kontra intelijen seperti itu? Dan itu banyak contoh yang lain. Misalnya kalau Mas Salman ada di sini, tulisan saya yang di Solo Post itu menggagalkan kartel yang dilakukan oleh perusahaan ayam di Bogor dan menggagalkan impor ayam oleh negara dari Belanda. Ya kan kurang ajar tuh seperti itu. Ya. Itu Mas Anies itu kelihatannya menyiapkan anggaran, nggak tahu Mas Salman itu berapa, 19M atau berapa, nggak jadi dibelanjakan semua. Dan sudah keok itu loh ininya. Itulah problem dari pasar global. Ya, kita harus pinter-pinter, saya menyampaikan Mas Iqbal tadi, harus pinter-pinter. Bagaimana misalnya contoh begini. Saya tadi kebetulan menguji magang anak C3 yang di perusahaan jamur
di salah satu perusahaan jamur di Jawa Timur gitu. Jamurnya buat sendiri, diolah sendiri, kemudian untuk kebutuhan dalam negeri dan kemudian ekspor di 3 tempat, Timur Tengah, Jepang, dan Amerika. Kemudian lihatlah salah satu contoh perusahaan misalnya pengolahan susu, nah milik ini ya salah satu ya dari Korea atau Thailand ya, yang ada di Jawa Tengah. Mereka dari A sampai Z, ayam itu sampai A sampai Z, rata-rata mahasiswa saya yang di teknologi pangan, ya mereka taunya disiapkan semua karena memang tidak ada aturan yang tegas ya. Kita ada aturan monopoli, tidak ada aturan apa-apa. Kalau perusahaannya pas baik, ada satu bidang saja, yang lain dijual untuk hubungan bidang yang lain. Ini A sampai Z dimonopoli untuk pekerjaan dari membesarkan ayam sampai menjual ayamnya dalam bentuk macam-macam, apa bakso, apa ini, apa diekspor kembali dan sebagainya. Nah, untuk teknologi pengolahan ya nggak mungkin berdiri sendiri. Kita memang untuk amannya itu berusaha memang harus punya produksi sendiri. Kalau kita mengandalkan impor atau mengandalkan bahan baku dari luar, kecuali rantai pasok dan rantai penjualan kita kuasai, ya kita akan diakali orang lah, intinya begitulah. Mungkin itu sedikit tambahan lah. Ya, makasih Mas Lut ini. Menyambung sama Mas Bita itu ya. Itu saja ini. Yang kedua itu ya, tentang kebijakan lokal daerah itu ya. Mungkin studi kasus kayak Jawa Timur. Jawa Timur itu sudah menerapkan, sudah cukup lama itu ya, untuk melarang impor, daging impor itu masuk. Itu sebenarnya sudah bagus. Yang jadi permasalahan kuat sampai kapan gitu ya, untuk menghadapi regulasi ini, menghadapi tantangan importasi yang tantangan WTO itu ya. Karena begini, kasus yang tadi Prof. Rofandi sampaikan itu ya, itu adanya aksi ala Mataram membagi-bagi ayam itu ya, sehingga kita sebagai off-taker, karena kebetulan ada program KJP yang yang salah satunya adalah program penyerapan pangan, penyerapan hasil peternakan rakyat gitu ya. Itu sudah kita lakukan. Jadi memang seperti itu, kayak Jakarta yang jelas-jelas kaptifnya, kita nggak bicara Jakarta secara keseluruhan, tetapi hanya bicara tentang program gubernur yang meniscayakan ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai role model usaha yang mengkaitkan antar pihak. Yang jadi masalah itu kadang-kadang begini. Di satu sisi itu ada peternak, kelompok ternak, tetapi nggak memiliki processing. Dalam hari ini RPH yang sesuai dengan standar produksi yang kita inginkan. Dalam hal ini kita menerima hanya frozen, itu ya, frozen. Nah, ketika ada permasalahan kecil saja, itu memang sudah sangat rentan peternak, ya kayak misalkan kayak kasus pandemik begini ya, itu pasti yang paling dirugikan itu peternak, karena dia semakin memperlama jadwal produksi ayam sayur itu kan usia produksinya maksimal cuma 40 hari. Itu pun sebenarnya sudah overweight dari kebutuhan yang kita tentukan. Karena Argo jalan terus nyimpen ayam yang sudah sejak kecil kita didik untuk makan di tempat, bukan kayak ayam kampung itu ya, karena memang menggantungkan pakan dari pemiliknya.
itu pasti mengeluarkan biaya yang tidak kecil. Nah, sementara kalau sudah overweight begitu, otomatis segmen marketnya itu sudah sangat terbatas. Nah, maka dari itu kan kita coba bikin satu skema tripartit itu ya, antara off-taker, processing, dengan kelompok-kelompok ternak. Artinya, ini kita ngorder kepada processing ini dengan jaminan ada penyerapan dari APAYO, itu ya, ada dari asosiasi peternak. Nah, itu sebenarnya skema-skema ini bisa dibikin di banyak tempat untuk kepastian usaha, itu ya. Itu riskan sekali kalau sebuah usaha itu belum ada kepastian serapannya, itu ya. Itu udah fatsun pertama itu ya. Kita bisa produksi apapun, tapi kalau marketnya nggak ada kepastian penyerapan, itu ya konyol itu namanya itu. Sama halnya dengan beras, sama halnya dengan komoditas-komoditas yang lain. Dalam pembukaan acara tadi, Profesor Rofandi, sebenarnya yang kepikiran di kita juga mau nyanyi Kus Plus itu. Tongkat kayu dan batu itu bisa jadi tanaman. Yang jadi masalah kan kita itu bisa yang jadi masalah kita kebutuhan hidupnya bukan hanya pangan ya, tapi kebutuhan yang lain itu saling. Nah, itu kan harus ada tata kelola. Tata kelola ininya bisa berubah. Salah satunya tetap kita itu berpatokan regulasi secara global, secara nasional regulasinya itu arah kebijakan umumnya itu seperti ini. Perlindungan terhadap petani itu ya sejatinya itu ya perlindungan terhadap serapan. Petani, masyarakat kita itu ya asal dilatih begini itu pinter-pinter kok. Disuruh produksi begini asal ada lahannya yang representatif, pupuk juga dijamin tidak naik turun itu ya. Itu beres itu. Masyarakat kita itu well-well saja disuruh kerja yang tidak menguntungkan aja mau, apalagi yang jelas-jelas ini ada keuntungannya. Nah, kira-kira gitu kira-kira. Jadi memang bagus ada upaya-upaya, ada kebijakan-kebijakan lokal yang kaitannya dengan perlindungan terhadap sektor produksi. Cuman di satu sisi kita juga harus ingat bahwa kita itu sebenarnya tidak independen 100%. Ya. Yang namanya masyarakat global itu ya gimana sampai kapan? Misalkan Jawa Timur tidak memperbolehkan daging impor, bahkan sapi Australia aja belum boleh masuk sampai sekarang. Di sana masih mengandalkan dari sapi lokal. Nah, kira-kira gitu. Bahkan sapi Kupang aja itu nggak boleh masuk ke Jawa Timur hanya selain loading, kemudian hanya sekalian transit aja itu ya. Nah, itu kan kebijakan kayak gitu kadang-kadang ya lucu saja kira-kira gitu. Beberapa hari yang lalu Kementerian Pertanian, Pak Rofandi, itu mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan tanam, namanya family farming. Bagaimana di sektor, tadi kan kita bicara sektor global, sektor keindonesiaan, bagaimana sampai ke sektor keluarga, bahwa kita harus, masyarakat Indonesia memiliki kesadaran family farming, memanfaatkan lahan kosong, memanfaatkan perkarangan rumah yang tidak terpakai menjadi lebih bermanfaat. Semacam itu, Pak Rofandi. Baik, terima kasih Maklub nih. Saya sapa dulu, ini ada kolega kami ini Mas Pak Limin Santoso ini, dosen Universitas Lampung ini, dari peternakan juga. Selamat sore Pak Limin. Pak Rofandi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bergabung. Mohon maaf ini videonya saya tutup, baru pulang, baru nyampe rumah ini dari kampus. Baik, iya baik. Makasih Pak Limin. Jadi begini, pendekatannya itu sebenarnya kita bukan menolak gerakan family farming-nya Pak Menteri, tetapi itu untuk basis penyelesaian apa begitu loh. Kalau bicara kementeriannya itu bicaranya remeh-temeh ya kapan kita akan selesai begitu loh. Itu iya toh.
family planning, family farming yang dicontohkan nanti ada itu, ada ikan di dalam ember, di atasnya ada kangkung gitu. Bayangin kangkung itu nilainya kurang dari 1.000 per ikat atau per kilonya itu kan. Bukan dicontohkan untuk misalnya tadi pengolahan yang bagus, sumbernya yang bagus, komoditas yang nilainya tinggi dan pekerjaan kita efisien. Nah ini namanya pekerjaan sia-sia begitu. Jadi ketika saya pindah dari Lampung ke Solo itu, yang saya lakukan pendekatan 2, mengatasi kemiskinan kota dan mengatasi kemiskinan desa. Kemiskinan kota itu dengan cara pemberdayaan, karena memang nggak ada lahan. Pemberdayaan dengan lahan 500 meter, kami contohkan itu juara pertama provinsi, itu ibu-ibu PKK yang mengerjakan, ibu-ibu RT saya, dan juara 3 nasional gitu. Itu tidak ngelola lele di dalam ember, kita dengan kementerian itu kemarin 7 kolam besar-besar itu, 1 kolam isi 5.000 itu gitu. Jadi jelas arah seperti efisiensi yang disampaikan Mas Wildan tadi. Kemudian yang di desa apa? Karena kemiskinan desa itu tidak mungkin tanpa bawa modal, ya kita harus kelola, contohkan profesional. Seperti tadi, bisa membentuk koperasi level nasional yang modal di store awal anggotanya minimal 15 juta. Nah, 15 juta itu kalau koperasi kan di kabupaten udah besar sekali itu, bisa segitu. 15 juta kali 30 orang gitu. Nah, harusnya tidak main-main, sehingga memang skala ini harus tercapai. Perkara berhasil atau tidak ya itu banyak faktor tentu saja ya Mas Wildan ya. Jadi itu. Tetapi kalau yang seperti ini, ya minta maaf. Ini main-main. Gimik aja. Iya, gimik aja itu. Dan nggak ada dampak ekonominya sama sekali nggak ada, Mas. Kira-kira gitu. Ngaten, Mas Lukni. Iya, makasih. Pak Limin untuk memberikan pandangannya terkait ketahanan pangan. Terima kasih, Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Bapak-bapak semua yang bergabung di webinar ini. Kebetulan Pak Rofandi, jadi saya pulang, nyampe rumah, terus kebetulan buka Facebook. Wah, kok Rofandi ada webinar? Saya cek di situ kan. Nah, langsung ini Pak. Jadi begitu buka Facebook, begitu tahu ada acara webinar Pak Rofandi jadi narasumber, saya langsung ikut gabung. Matur nuwun, Pak Limin. Jadi temanya sangat menarik, Pak Rofandi. Ketahanan pangan, kalau kita bicara ketahanan pangan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya kedaulatan bangsa dan negara. Karena salah satu pilar kedaulatan bangsa dan negara itu adalah kedaulatan pangan. Nah, kebetulan domisili saya kan di Lampung, di Bandar Lampung. Kalau kita lihat di Lampung ini potensi agriculture-nya luar biasa, Pak. Yeah. Sampai saat ini kita secara nasional adalah produsen singkong terbesar. Kemudian kita juga produsen udang, ya. Kemudian untuk gula pasir, ya, walaupun mungkin mayoritas kalau untuk perkebunan tebu di Lampung ini dikuasai oleh perusahaan, bukan perkebunan tebu rakyat seperti mungkin di Jawa seperti itu. Nah, cuman mungkin ada keprihatinan saya yang kebetulan saya juga adalah staf pengajar di Fakultas Pertanian, dulu sama dengan Pak Rofandi di Universitas Lampung. Tapi jurusannya background-nya sebenarnya perikanan, Pak. Saya perikanan. Keprihatinan saya adalah bahwa ketika saya terjun ke masyarakat lewat kegiatan saya jadi DPL, dosen pembimbing lapang mahasiswa, jadi saya tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani. Beberapa diantaranya yang mungkin sampai saat ini belum ada solusi seperti itu. Ya salah satunya tadi Pak menyinggung soal hasil produksi ternak ya Pak ya. Yang sedikit aneh menurut saya, kita selalu mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa swasembada daging, sehingga kita harus mengimpor daging dari New Zealand atau mungkin dari Australia setiap tahun.
Tapi fakta di lapangan di Lampung ini Pak saat ini banyak usaha pengemukan sapi yang dilakukan oleh rakyat. Begitu sapi itu sudah siap jual, mereka mau jual itu susah Pak. Ya, kalaupun bisa dijual itu harganya sangat jauh gitu loh. Tidak sesuai dengan harapan dari peternak sapi yang ada di Lampung. Juga ini juga jadi masalah yang sampai ini belum bisa kita selesaikan. Beberapa lokasi di Lampung ini ada sentra budidaya ikan air tawar, misalkan di Pringsewu. Itu pada saat mereka panen ikan lele, itu harganya sangat murah. Jadi di petani itu bisa 14.000. Nah, makanya untuk mendapatkan keuntungan yang bisa mensejahterakan kehidupan petani ini sulit gitu loh. Karena harga pelet saja sudah 10-11.000. Belum biaya bibit dan tenaga kerja, sehingga marginnya sangat rendah. Nah, tapi untuk perikanan payau dan laut, ya khususnya untuk udang, ya ini mungkin kita cukup bersyukur Pak, karena kalau kebetulan saya dulu pernah bekerja di Tambak Udang Tasena, saya tahu persis bahwa komoditas udang di Lampung ini kan adalah komoditas ekspor. Tapi saat ini kita sudah bisa menjadikan udang itu sebagai produk untuk memenuhi konsumen dalam negeri. Jadi bukan hanya ekspor, Pak. Untuk udang ini kita juga bisa menggarap pangsa pasar lokal, pangsa pasar di dalam negeri, karena ya mungkin masyarakat ekonomi menengah atas yang secara finansial sudah cukup mampu lah untuk membeli udang. Tapi kalau kita mau jual udang di desa-desa ya mungkin agak berat Pak, karena memang harganya mahal. Kemudian kebijakan yang lain yang mungkin kita juga perlu pemerintah diberi masukan ya Pak. Termasuk beberapa waktu yang lalu kita kan ada program dari pemerintah itu pajale Pak, padi, jagung, dan kedelai yang menurut saya itu pelaksanaan di lapangan itu belum atau jauh dari harapan gitu. Kita berharap bisa bersuasembada padi ya untuk produksi beras seperti itu. Saya pikir itu tidak ada masalah, potensi sumber daya alam kita sangat mendukung untuk itu. Jagung juga tidak terkendala, tapi untuk kedelai ini Pak, produktivitas kedelai di Indonesia dibandingkan dengan Amerika kan sangat jauh. Dan ini sampai hari ini kita belum, saya tidak tahu, mungkin Pak Rofandi bisa memberikan gambaran. Karena kalau saya baca artikel itu kan saya penasaran Pak, karena di perikanan itu industri pakan ikan itu masih sangat bergantung dari kedelai impor Pak. Kita mengimpor kedelai untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ikan itu per tahun itu mungkin kalau dinominalkan belanjanya triliun betul. Nah ini sampai hari ini kita belum ada solusi bagaimana supaya jumlah impor kedelai ini bisa kita turunkan secara signifikan gitu. Nah akhirnya kan saya penasaran, saya baca ternyata produktivitas kedelai di Amerika itu per hektar bisa 6 ton. Sementara di Indonesia hanya 1,5 ton. Ya. Nah, ini jadi PR besar untuk kita. Ya. Jadi PR besar untuk kita, bagaimana caranya kita bisa memproduksi kedelai dengan produktivitas yang tinggi per hektarnya. Ya. Sehingga kebetulan karena bidang konsentrasi saya nutrisi ikan, Pak. Jadi saya sampai hari ini masih sangat sangat menjadi ganjalan gitu. Sehingga beberapa riset saya itu berupaya mencari bahan pengganti atau substitusi kedelai dalam formula pakan. Dan sampai hari ini belum kita dapatkan. Jadi itu PR besar untuk kita, dan mungkin nanti di sini beberapa narasumber atau mungkin beberapa bapak-bapak yang kita memberikan pencerahan lah kepada saya gitu. Mungkin itu Pak Rofandi dan Mas Moderator, mungkin saya kembalikan waktu dan tempatnya. Terkait keluh kesah Pak Limin ini yang terkait nutrisi ikan ya, yang selama ini masih butuh di sektor delay aja. Oke, siapa dulu? Saya? Ya gitu Pak. Atau ada yang lain? Pak Rofandi dulu ini aja nggak Pak? Oke, baik. Wah, terima kasih kali Pak Limin. Lama nggak jumpa nih. Iya.
Saya tambahi keluhannya. Saya itu masih sering menerima keluhan dari Lampung Selatan. Kalau produksi beras mereka banyak itu nggak terjual dengan layak itu, Pak. Saya masih sering konsultasi itu juga dari Lampung Timur, peternak kambing juga ikan dan karet di sana begitu. Ya memang itu keadaan kita. Tapi mungkin yang paling mudah sendirilah, karena ahlinya kan beliau. Saya malah harusnya belajar dari Pak Limin ini. Tapi kalau ikan ini kami membuat pengganti kedelai itu dengan protein tinggi sambil dari Pak. Saya kemarin mengeringkan daun telang itu proteinnya itu sampai 30% kalau basah, kalau kering ya. Kalau basah sekitar 22%. Dan yang kedua daun indigo vera itu. Ini bisa menjadi pengganti gitu. Karena kami juga ini 2 tahun kemarin memproduksi ikan lele itu ketika 10.000 gitu kita bisa untung sampai 14 juta, Pak. Tapi ketika 20.000 malah buntung gitu. Karena pas pasarnya nggak bagus begitu. Ketika 10 ton itu kita masih bisa untung gitu. Ketika dinaikkan 20 ton malah masalah gitu. Jadi kemudian betul kedelai itu satu ironi karena tahu tempe juga kita buat, tapi apa boleh buat? Karena penyinaran di Amerika itu kan matahari full untuk sedang sampai 10 jam. Kita paling maksimum 8 atau 9 jam. Sehingga produktivitas untuk seperti untuk kedelai memang di lapangan seperti itu. Kalau dapat 1,5 ton sudah luar biasa. Di Purwoda di Jawa Tengah itu masih kalau di tingkat petani paling tinggi 1,1 ton Pak untuk kedelai. Tapi karena itu hanya selama ini selalu menjadi tanaman tanaman gadu di antara dua tanaman ya, 2 musim tanam yang masih menyisakan air tapi tidak cukup untuk tanaman yang lain, yaitu mungkin kalau diintensifkan saya kira kok arahnya bisa. Itu kan seperti juga ini. Jadi keputusan itu kan harus negara misalnya gitu ya. Amerika itu dengan sengaja 2 dasawarsa yang lalu, 20 tahun yang lalu sengaja melepas gandum di dunia. Karena Afrika bisa memproduksi begitu lah. Tapi kalau Indonesia kan ya udahlah. Ini kan bisnisnya dari gandum ada polar, ada industrial food yang industrial meter yang bisa dibuat lem dan sebagainya. Akhirnya gandum itu menjajah dalam tanda petik. Kita juga untung besar misalnya dari usaha itu begitu. Nah, kalau semacam itu ya kedelai kita sikapi dengan itu. Kalau memang tidak mampu. Hanya saja beberapa kedelai lokal itu kan untuk sasaran nilai tambah yang disebut Mas Wildan tadi, nilai tambah yang tinggi untuk kisah-kisah tertentu, untuk produk yang lain yang butuh butuh produk yang masih mengejar nilai tambah. Bagi saya kok produktivitas tidak selalu harus berbanding terbalik dengan keuntungan yang kita peroleh kalau kita bisa meningkatkan nilai tambahnya gitu Pak. Mungkin sedikit hal demikian lah. Terima kasih ini atas responnya ini. Mas Limin. Oke, Mas, saya kembalikan. Mungkin saya tambah ya, dikit aja. Ini ada sudah menunjukkan sesuai jadwal ini jam. Oh iya. Oke. Ini pas kebetulan sinyal saya agak-agak mulai redup-redup ini ya, putus-putus. Oke. Kalau orang silat itu jurus pamungkas penutup ya semacam itu. Kepada Mas Wildan. Oke, sebelumnya terima kasih. Salam kenal Pak Limin Santoso itu ya. Salam kenal. Jadi karena ada komitmen yang sebenarnya ini karena ada kebetulan Lampung itu ya. Karena persis sebelum pandemik kita ada pertemuan diundang sama Pak Gub Lampung kaitannya dengan sinergi antar BUMD. Kebetulan waktu itu juga
melibatkan beberapa kadis, salah satunya Kadis Peternakan Lampung, kalau nggak salah itu Bu Lili itu, kalau nggak salah ingat itu ya. Yang kaitannya itu tadi, jadi ada kolaborasi antar BUMD sentra dalam hal ini yang dipresentasikan salah satunya adalah ayam dan telur itu ya, karena ada overstock di Lampung yang memungkinkan untuk diserap di DKI. Nah, tapi keburu ada masalah pandemik ini, akhirnya ya ambiar semua itu, kata Didi Kempot itu ambiar KB tadi ya. Mungkin nanti bisa ini kolaborasikan lagi ya, nanti bisa disambung lagi mungkin nanti menurut paparan yang mereka sampaikan ada overstock sekitar 180.000 per hari itu ya untuk ayam, untuk telur. Kemudian ayam itu sekitar sekian ratus ton per hari, yang itu memungkinkan untuk bisa disuplai ke Jakarta. Hanya off-taker-nya itu bagaimana skema bisnisnya. Sebenarnya sudah mengerucut perbincangannya itu sudah sampai segitu. Nah, ada pandemik begini, mengapa ini menjadi sangat penting kita utarakan? Inilah karena ketidaksiapan. Artinya gini, dalam skema Kemensos sekarang sebenarnya ada upaya untuk mengalihkan seluruh produk itu kemasan, tetapi yang paling ujung di sana itu bahan bakunya tetap impor. Katakanlah sarden itu ya. Jangan dianggap sarden yang sekian juta produksi selama pandemik ini kan menggeliat. Itu yang menikmati paling banyak keuntungannya ya korporasi gede. Padahal sebenarnya awal-awalnya pangan olahan dalam kemasan itu ditujukan untuk mengatensi produk-produk lokal yang susah untuk didistribusikan. Makanya kira-kira ayam itu ya coba deh diolah untuk menjadi opor kaleng atau menjadi kaleng yang basicnya itu bahan bakunya lokal, untuk menjembatani rantai distribusi yang belum siap ini. Karena kalau didistribusikan dalam bentuk frozen itu pasti broken, pasti kualitasnya itu menurun, pasti rusak, pasti busuk gitu ya. Karena proses packaging sampai distribusi itu butuh waktu paling tidak 1 minggu. Nah, hal-hal kayak begini kadang-kadang kan menjadi bias. Di satu sisi ya akhirnya maaf saja, Cina lagi yang untung dengan adanya regulasi impor, penambahan kuota impor lemuru, ayam bahan baku sarden itu ya. Masyarakat lagi-lagi ya gigit jari lagi, nelayan ya lagi-lagi gigit jari lagi, karena bahan baku dasarnya itu ya semuanya dicukupi oleh impor, itu aja. Nah, kemudian kaitan apalagi dengan bahan baku yang tadi di awal sebenarnya sudah kita sampaikan, kedelai itu untuk peternakan itu sudah menjadi bahan baku pokok. Karena protein dari bungkil kedelai itu yang tertinggi dibandingkan dengan protein, apalagi untuk yang sifatnya ruminansia itu ya, yang nggak boleh menggunakan protein hewani untuk bahan baku proteinnya, untuk sumber proteinnya itu ya, itu harus menggunakan kedelai, bungkil kedelai. Nah, dalam hal ini memang tadi salah satunya yang Pak Rofandi jelaskan, ada beberapa substitusi sumber bahan baku protein untuk ternak, salah satunya Indigo Vera. Hanya saja masalahnya kan skalanya itu ya belum memenuhi itu ya, belum bisa menggantikan posisi kedelai. Meskipun secara prosentatif kadar nutrisinya, proteinnya itu sangat tinggi, tetapi ya produksinya itu masih jauh banget untuk membackup industri pakan ternak gitu ya, khususnya ikan, dan khususnya ikan yang membutuhkan protein yang cukup tinggi itu ya, ikan dan unggas itu tetap nanti larinya ya tetap ke bahan baku impor semua itulah. Nah, dulu pernah kita kan uniknya itu begini kira-kira Pak ini ya,
Pak Limin dan Pak Rofandi. Dulu kita pernah ngobrol juga dengan Profesor Rofandi itu, bahwa sebenarnya di Jakarta itu sumber bahan baku pangan ternak itu sangat melimpah ruah. Karena di Jakarta itu ya pusatnya loading, unloading kedelai, kemudian jagung, kemudian gudang-gudang expire sarimi apa itu di Jakarta itu melimpah ruah, sangat melimpah. Hanya di sini itu sebenarnya logikanya begini, kalau di Jakarta kita bisa bikin kandang ayam ataupun kandang sapi itu ya, itu jauh lebih efisien dibandingkan di daerah luar. Ya sayangnya kita itu nggak punya lahan. Nah, kira-kira begitu. Ini sumber bahan baku pakan itu sebenarnya di Jakarta ini banyak melimpah ruah. Lawong kita itu belanja itu gudang itu di para importir kedelai itu ya, kita cuman belanja hasil blowerannya itu ya, cangkangnya saja itu ya, itu sangat murah. Itu bahkan kita jual ke Jember itu ya, itu masih untung itu ya, masih make sense untuk bahan baku untuk bahan pangan tambahan ternak. Itu masih untung, Pak. Bayangin di Jember loh ya. Nah, kita tukar Jember dari ke sini, kita kirim dombanya. Iya, betul. Nah, itulah proses. Makanya yang tadi kita bilang, ini ora usah ngarit. Ngaritnya ya di pabrik aja itu sangat murah. Bahkan untuk beberapa grade sampah yang sudah tidak masuk kelas ekonomis, misalkan kayak, jadi itu ada level sampahnya itu ya. Jadi mulai dari menir, kalau kedelai itu ya ada menir, ada cangkang, kemudian ada rendeng. Rendeng itu ya batang luar sama kedelai yang masih ada kulitnya itu. Itu kan kalau di blower itu kan sudah terayak sendiri, sudah misah semua itu. Nah itu bahkan gratis. Kita hanya modal transport aja itu ya. Itu gratis. Kemudian kita hammer mill itu sudah jadi complete fitnya kambing itu. Kambing udah makan aja gitu aja dikasih gilingan rendeng kedelai itu sudah gratis. Itu yang tadi kita bilang, makanya koefisien karyawan kita itu sangat-sangat efisien. Ya cuman giling kedelai, kotak sampah kedelai, ada supirnya, ya yang lain ngasih makan. Jadi satu orang ya bisa pegang 500 itu kalau angka-angka season puncak kayak menjelang Idul Adha kayak begini. Itu cukup itu. Kira-kira begitu Pak Limin dan Prof. Rofandi. Kata akhir kita, sebagai kata kuncinya ya kita memang harus kolaborasi antar pihak gitu ya. Oke, terima kasih. Kita akhir ya. Ini sudah selesai adzan di sini. Iya. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.